Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Teman-teman, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam rangka melanjutkan mata kuliah fikih 4 terkait dengan fiqhul mawaris yang kita laksanakan secara distance learning karena situasi dan kondisi yang mengharuskan kita seperti ini. Salam khusus saya kepada mahasiswa Sekolah 3 Agama Islam STS Sukabumi khususnya semester 6 A, C, dan D yang saat ini mata kuliah ini saya ampu. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan asas-asas kewarisan di dalam Islam. Dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Yang pertama, di dalam asas-asas kewarisan dalam Islam itu, ya, di dalam kewarisan itu ada 4 asas, ya. Di dalam kewarisan Islam yang pertama adalah asas ketauhidan, yang kedua adalah asas keadilan, al-adl, al-mizan, al-qist. Itu satu term yang terkait dengan keadilan. Yang ketiga asas persamaan atau al-musawwah, dan yang keempat adalah asas bilateral dan moral Islam. Apa yang dimaksud dengan asas ketauhidan? Sebelumnya, mungkin yang harus kita ketahui bersama bahwa asas di sini adalah dasar yang mendasari hukum waris di dalam Islam itu sendiri. Asas ketauhidan ini didasarkan pada pandangan bahwa melaksanakan pembagian waris dengan sistem waris Islam itu harus didahului dengan keimanan yang kuat kepada Allah dan Rasulullah SAW, atau harus dilandasi oleh iman, ya, perintah Allah dan sunnah Rasulullah yang dicontohkan. Adapun dalil dari asas ketauhidan ini, yang pertama kita bisa ambil dari Quran surat An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dalam kurung Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 20 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasuluh wa la tuwallu anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kepada Allah, taatilah kepada Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. Juga di dalam Quran surat An-Nur ayat 54 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul atiullaha wa atiur rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Kewajiban Rasulullah hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan jelas. An-Nur ayat 54. Ada juga Allah berfirman dalam Quran Al-Anfal ayat 1, wa ati'ullaha wa rasuluh in kuntum mu'minin. Ya. Kemudian juga dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 32. Qul ati'ullaha wa rasul. Jelaskan dalam Quran Al-Anfal ayat 46, wa ati'ullaha wa rasuluh la tanazza'u fatafshalu wa tadhhabu riyahukum. Kemudian di dalam Quran An-Nisa ayat 80, may yutir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizah. Barang siapa mentaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutus Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu sudah ada suri tauladan. Quran surat Al-Ahzab ayat 51. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu cinta pada Allah, ikuti aku. Aku di sini adalah Muhammad. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Quran surat Al-Imran ayat 31-32. Wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Allah diberikan Rasul maka ambil. Apa yang dilarangnya maka jangan
dilaksanakan. Dengan demikian, ayat-ayat di atas menetapkan bahwa ketaatan kepada Allah harus dibarengi dengan ketaatan kepada Rasulullah. Ketaatan kepada Allah adalah mengikuti semua perintah dalam kehidupan sehari-hari. Ketaatan kepada Rasulullah adalah mengikuti sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalimat-kalimat tadi yang di atas itu, teman-teman sekalian ya, itu diawali dengan kata ati Allah, ati Allah, ati Rasul. Ya, jadi taat kepada Allah, melaksanakan seluruh perintahnya dan dicontohkan oleh nabinya. Melaksanakan sistem organisasi Islam dengan prinsip ketauhidan adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, prinsip ketauhidan adalah kesadaran dalam keimanan manusia terhadap hukum-hukum yang diciptakan Allah. Ya. Kesimpulannya adalah hukum kewarisan Islam adalah hukum Allah yang ditetapkan untuk menggantikan hukum waris kaum jahiliyah yang sesat dan menyesatkan. Hukum waris Islam adalah hukum Allah paling sempurna dalam mengatur pembagian harta waris menurut ketentuan yang berlaku. Ayat-ayat tentang hukum waris adalah ayat-ayat hukum, ya, bukan ayat-ayat mutasyabihat, tapi ayat-ayat yang sudah tidak perlu penjelasan lebih banyak terkait dengan pengertian definisi dan lain sebagainya. Ketaatan kepada Allah diwujudkan dalam melaksanakan ayat-ayat tentang waris. Ketaatan kepada Rasulullah diwujudkan dalam implementasi sunnahnya. Ya, jadi itu asas yang pertama, yaitu asas ketauhidan. Yang kedua adalah asas keadilan, al-adal. Al-mizan, al-qis ini sama ya, teman-teman sekalian ya, definisi ini. Keadaan adalah seimbang antara hak dan kewajiban. Titik tolak waris Islam adalah menyerahkan harta peninggalan kepada hak warisnya sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulnya. Hak laki-laki, hak perempuan itu diberikan secara proporsional, teman-teman ya. Bahwa adil tidak harus selalu sama, tetapi proporsional. Maka makna adil ya, ini adalah keseimbangan. Makna adil sesuai dengan hak dan kewajiban secara proporsional. Salah satu tugas dan fungsi waris Islam adalah mengangkat harta harkat martabat kaum wanita pada masa jahiliyah. Sebagaimana teman-teman yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa sejarah waris jahiliyah itu sangat tidak adil kepada anak perempuan maupun anak laki-laki yang masih kecil. Paman atau adiknya bapak atau kakaknya bapak itu boleh mengambil seluruh harta tanpa tersisa. Bahkan istrinya bapak itu bisa diambil oleh paman atau diambil oleh kakaknya bapak ya, atau uwa sebutan kita itu bisa diambil begitu saja. Jadi istri adalah objek warisan. Sedangkan itu semua batil di dalam Islam. Ya, bahwa ditempatkanlah di sini kaum perempuan ya, dia akan tetap menerima waris ya, karena ini berdasarkan asas keadilan. Oleh karena itu sistem sosial dan budaya pada masa tersebut tidak memberikan hak apapun atas waris Islam. Ya. Prinsip keadilan menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan, anak kecil atau dewasa memiliki hak yang sama dalam memperoleh harta waris menurut pembagian hak atas harta sesuai ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Apa dalilnya? Ini An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nas fa antahkumu bil adl. Kalau kamu hendak menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah ditetapkannya dengan adil. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 105 Allah berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah." Sungguh kami menurunkan Quran ini kepada wahai Muhammad membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 135 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Di dalam Quran surat An-Nahl Allah berfirman di ayat 90, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun." Ini ayat yang sering kita dengarkan di akhir khutbah Jumat ya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil, berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ayat ini menyerukan prinsip keadilan sangat banyak jumlahnya di dalam Al-Quran. Keadilan al-adal menuntun manusia kepada siratal mustaqim atau jalan yang lurus. Keadilan mampu melahirkan keseimbangan dalam hidup ini.
Keadilan dalam pengertian al-qist adalah kesesuaian dalam hal ucapan atau perbuatan, iman, ilmu, amal, kemestian dan kenyataan. Ya. Yang ketiga adalah asas persamaan atau al-musawwah. Asas persamaan dalam hukum waris Islam ini, yang pertama adalah semangatnya adalah manusia itu makhluk yang sama dan sederajat jika dilihat dari segi genetik dan biologis. Yang membedakan adalah dari sisi antropologis, ras, etnis, gender, wilayah, dan tempat tinggal. Prinsip persamaan dilahirkan dengan alasan bahwa seluruh manusia di mata Allah hanyalah makhluk yang sama, yang membedakan adalah takwanya. Ya. Quran surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum indallaha alimul khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu bangsa-bangsa bersuku-suku agar saling mengenal. Sungguh di antara kamu yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 1, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya, ini wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhum rijalan katsiran wa nisa. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya, ya. Dan kemudian kembang biakan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Quran surat Al-Baqarah, ya. Juga Allah berfirman, tilka ummatun qad khalat. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang mereka usahakan dan bagi yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang mereka kerjakan. Walau syaa rabbuka laja'ala nas ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Jika Allah menghendaki, tentu Dia jadikan umat yang satu manusia itu, tetapi mereka senantiasa tetap akan berselisih. Nah, masalah kewarisan dalam Islam dengan tegas menyatakan bahwa seorang laki-laki mendapatkan hak 2 kali perempuan. Kenapa? Karena 2 kali jatah bagi laki-laki menjadi penyeimbang dengan hak perempuan yang juga memiliki hak atas harta suami dan hak atas harta orang tuanya. Betapapun kayanya seorang istri sebelum menikah, suami tidak berhak menguasai sedikit pun kecuali atas dasar persetujuan. Inilah persamaan antara laki-laki dan persamaan dengan perempuan. Yang keempat adalah asas bilateral dalam Islam. Ya. Apa maksudnya? Masalah kewarisan berkaitan dengan sistem perkawinan dan sistem keuangan yang dianut oleh suku bangsa. Secara garis besar ada 3 sistem kekeluargaan. Yang pertama patrilineal, matrilineal, dan parental. Patrilineal adalah suatu kekeluargaan yang ditarik dari garis bapak. Ini berlaku bagi keluarga yang meningkatkan keturunan kepada bapak. Ya, ini contoh wali nikah adalah ayah kandung atau kakak laki-laki kandung, adik laki-laki kandung, paman, adik atau kakak dari pihak ayah, kakek dari pihak ayah, dan sebagainya. Matrilinear adalah sistem keluarga yang menarik garis keturunan langsung dari ibu, ya, sedangkan sistem parental atau bilateral adalah menarik keturunan dari 2 garis, yaitu bapak dan ibu. Nah ini, ya, asas kewarisan Islam didasarkan pada prinsip bilateral, ya, karena bertitik tolak pada prinsip keadilan dan persamaan, al-adalah wal musawwah. Ya. Jadi teman-teman, itu yang bisa disampaikan terkait dengan asas-asas kewarisan dalam Islam itu. Dan tugas dari teman-teman adalah menulis setiap asas-asas yang saya sampaikan tadi, itu ditulis Qur'annya, ya, 3 ayat yang sudah saya sampaikan dalam slide ini. Setiap satu asas 3 ayat disertai dengan artinya. Asas yang pertama, asas ketauhidan, ditulis 3 ayat, ya. Kemudian artinya. Asas yang kedua adalah al-adal, ditulis 3 ayat. Asas yang ketiga adalah asas al-musawwah, juga ditulis 3 ayat, 3 dalilnya, kemudian artinya, dan asas bilateral ini, ya. Silahkan tulis yang pembukaannya saja, yang untuk asas parental atau bilateral ini, ya. Yang ini nih. Nah, yang ini. Ya. Oke, itu saja dari saya. Sebagai dosen, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan teman-teman mudah-mudahan kita dimudahkan dalam menjalani aktivitas kuliah seperti biasa lagi. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berlalu dari kita. Menjelang Ramadan kita semua sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Ya, kita mau Idul Fitri, mau Idul Adha, dan semoga Allah mudahkan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.